Hari ini bersama Aderai, terima Halo, kasih makasih, Mas sudah Radit. mampir ke Thank you, sini. terima kasih. Aku tuh sebenarnya pengikut konten-kontennya Mas Aderai. Iya, makasih. Dari mulai yang pakai tulis ya. Masih sih. Iya kan, yang ngomongin soal glukosa, soal latihan gitu, itu bener-bener ngebuka mata banyak orang sih. Iya, makasih. Dan aku sempat ngomongin Mas Aderai waktu itu di podcastku. Oke. Karena aku pernah melihat satu video Aderai lagi iniin bicep, di atas bicepnya ada bicep lagi. Bisa. Kok bisa ada bicep kecil gitu? Iya. Itu gimana ngelatih bagian itunya? Itu penasaran banget. Gimana tuh Mas Adi? Ya, sebenarnya kan bicep sendiri sebenarnya dari katanya kan B itu kan 2, satu kepala. Oke. Jadi tricep 3 kepala. Oke. Bicep 2 kepala. Jadi mungkin kalau seandainya karena kita secara mungkin kalau dietnya ketat, kalau misalnya apa, jadi definisinya jadi lebih transparan gitu aja sih alasannya. Jadi aslinya tuh memang bicep ini di atasnya ada gitu? Ya aslinya bicep kita sebenarnya terbagi 2 kan gitu. Oh, Seperti itu. wow. Hampir semua sebenarnya seperti itu. Cuma bentuk bicep masing-masing orang sesuai dengan genetiknya beda-beda. Oke. Kalau saya juga mungkin ada nuansa cedera juga kali di situ, jadi bicep saya agak deform dikit gitu. Oh, agak deform. Ya ada deform dikit, jadi cuma deformnya bentuknya jadi akhirnya jadi malah jadi nilai tambah karena jadi akhirnya jadi mengoptimalkan visual bicep tersebut gitu. Kanan kirinya jadi agak beda. Cederanya karena robek kah atau? Nggak ada sih, hanya cederanya waktu itu karena saya nahan mobil. Oh iya, satu tangan gitu. Ya jadi waktu mobilnya ngegelinding ke arah saya tahannya sama tangan gitu. Waktu lagi syuting waktu itu. Oke. Nggak sengaja maksudnya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Hari ini ngapain Mas Adi? Ya nggak itu- sengaja saya nahan mobil pas lagi. Nggak sengaja nahan mobil. Iya, lama-lama jadi deform dikit-dikit gitu. Tapi karena sering latihan. Tapi nggak ada pengaruh ke fungsi atau apa, nggak ada. Satu takeaway yang aku lihat dari semua konten-kontennya adalah gula itu yang harus dihindari banget dan sangat berbahaya ya. Sebenarnya nggak gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita punya toleransi terhadap gula. Oh gitu. Bedanya Maksudnya apa tuh? Bedanya gimana? Jadi contohnya misalnya kalau kita bilang gula sebagai musuh, itu sama saja kayak seperti kita bilang misalnya kenaikan harga barang itu adalah sebagai musuh gitu. Oke. Kita terpapar dengan harga yang makin lama kok makin naik terus. Bensin naik, sembako naik. Nah, tapi karena kecerdasan kita akan keuangan yang cukup tinggi, makanya kenapa kita bilang saya mencoba untuk bisa berkarya gitu misalnya, dalam arti kalau seandainya saya punya penghasilan yang layak, memungkinkan saya untuk bertoleransi terhadap kenaikan harga tersebut. Oke. Nah jadi dalam hal gula, memang kita terpapar sebagai salah satunya kalau boleh dibilang karbohidrat, dan kalau boleh dibilang mungkin karbohidrat kolaborasi antara karbohidrat olahan dan lemak olahan yang paling sering kita konsumsikan. Nah pada saat dimana kita mengkonsumsikan karbohidrat yang berlebihan itu, makanya kenapa akhirnya otomatis elevasi gula darah kita itu kayak nggak pernah berhenti, nggak pernah turun. Oke. Nah ketika nggak pernah turun, makanya kenapa produksi ada istilahnya mungkin transporternya daripada yang kecerdasan tubuh kita untuk menurunkan gula itu namanya insulin. Itu jadi produksinya terlalu berlebihan. Oke. Nah ketika produksi insulin terlalu berlebihan, makanya kenapa pada akhirnya nanti terjadi yang namanya sel kita tidak sensitif lagi terhadap insulin. Yep. Dan itulah yang menjadi the root cause of the problem daripada profil penyakit-penyakit yang klaim BPJS Kesehatan, komersial asuransi dan sebagainya. Iya, ya karena terlalu banyak gula, bisa karena karbo ataupun gula olahan, itu level insulin selalu tinggi di Insulinnya badan. jadi selalu tinggi. Nah insulinnya terlalu tinggi, jadi dia selalu mengetok sel di dalam tubuh kita untuk selalu saya mau ke sana. Oke. Tapi selnya muak gitu. Makanya kenapa dia menolak untuk menerima insulin. Makanya ada satu keunikan ketika kita bilang bahwa we are what we eat. Kalau pernah dengar ya, Mas Radit pernah dengar ya, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Berarti kesimpulannya kalau ada pertanyaan, kalau seandainya saya makan sehat, berarti saya jadi sehat gitu kan, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah jawabannya ternyata tidak. Karena apa? Karena bisa jadi badan kita membuat sabotase sendiri dari dalam. Oke. Ketika dianya tidak menerima makanan yang sehat itu. Karena Ya karena tadi udah terlalu kelebihan banyak
yang namanya kehadiran si insulin tadi yang terus-menerus datang. Jadi kalau bahasa sederhananya kita ngobrol teknis boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ini seru banget. Ya oke, baik. Jadi sebagai contoh kita paling suka makan roti, makan mie, makan kue, betul ya? Iya. Nah kalau dimasukkan ke dalam mulut kita dirubah menjadi gula. Gula masuk ke dalam darah, gula darah kita jadi meningkat naik. Itu disebut namanya hyperglikemia kalau menggunakan terminologi itu. Nah gula darah yang naik ke atas itu, badan kita punya kecerdasan sendiri. Oh kalau gula darah terlalu tinggi bahaya. Dia harus dikembalikan lagi ke baseline kita di 90-100 mg per desiliter darah. Nah ketika diturunkan oleh si insulin itu gula darah kita, nah ini di sini kita akan bisa lihat. Ternyata pada saat kita makan protein dan lemak, lonjakan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat kita makan karbohidrat, lonjakan gula darahnya kita semakin tinggi. Nah ketinggian jauhnya daripada baseline itu menyebabkan ketika dia harus dikembalikan ke normalnya, membuat semakin tinggi berarti semakin curam. Nah pertanyaannya, so what gitu kalau curam? Pertanyaannya adalah, kalau curam itu masalahnya adalah badan kita akan membuat satu instruksi di badan kita untuk apa? Untuk lemas, untuk ngantuk, dan untuk lapar. Karena jauhnya antara baseline dan tingginya gula tersebut. Nah makanya kenapa ketika dia turun, dia tidak mengenal apakah Mas Radit orang yang baik hati, tidak sombong dan tidak congkak, rajin mungkin ke apapun juga. Badan tidak mengenal personalita kita. Begitu terjadi yang namanya insulin spike, menyebabkan terjadinya yang namanya sugar crash. Nah sugar crash itulah yang akan menyebabkan badan kita harus mengikuti aturan daripada badan tadi, yaitu adalah akhirnya kita langsung ngantuk atau lemes dan akhirnya kita kepengen makan lagi. Nah keinginan makan lagi itulah yang akhirnya membuat orang lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa saya adalah orang yang senang makan, tidak mengenal rasa kenyang. Padahal bukan dia, lebih kepada karena dia under influence makanan yang dikonsumsikan, which is yang paling banyak adalah karbo. Nah setelah diturunin oleh karbo, ditanya emang salah gitu makan nasi atau tadi misalnya gula itu jahat? Enggak, pada dasarnya gula itu kita konsumsikan, itu nanti dipakai oleh tubuh kita menjadi apa? Menjadi energi dan nutrisi. Nah cuma yang jadi tantangan adalah makannya kita kebanyakan sehingga energi dan nutrisi yang sudah cukup tapi kita makannya masih banyak. Nah kelebihan itulah akhirnya badan terpaksa harus menampung di tempat lain. Nah tempat penampungan gula di badan kita itu ada namanya gudang gula. Itu terminologinya namanya glikogen. Nah glikogen itu ada di liver kita sama ada di otot kita. Nah liver kita terbatas, nah otot rangka kita nggak pernah kita latih. Padahal otot kita adalah is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar ada di otot kita. Nah tapi otot rangka atau resistance training adalah salah satu aktivitas yang underapresiasi kan. Karena setiap kali kita ngomongin olahraga kita selalu ngomonginnya kardio terus. Iya, lari aerobik. Iya, nggak salah, bagus karena the most important muscle di dalam tubuh kita kan adalah kardio. Nah tapi problemnya adalah ketika otot kita terbatas, makanya akhirnya ketika gula mau kulonwon atau mau punten atau mau permisi ada di sana, badannya bilang maaf nih kebetulan Mas Raditnya kebetulan nggak terlalu senang latihan beban, jadi ototnya terbatas. Makanya akhirnya apa? Terpaksa disimpan di dalam sel lemak. Makanya karbo jadi lemak. Oh I see. Nah tapi di situ ceritanya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena memang itu cara kerja badan. Ketika kita makan kelebihannya disimpan di dalam sel lemak kita. Nah, lemak yang ada di dalam tubuh kita sebenarnya, terutama di bawah kulit kita, ada salah satu jenisnya namanya subcutaneous fat. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan normal. Ketika kita kelebihan makan, disimpan dalam sel lemak. Makanya kenapa orang yang gemuk atau berlemak itu sebenarnya yang saya sering katakan nggak pernah boleh kecil hati, karena orang gemuk itu sebenarnya tabungannya banyak. Tabungan dalam bentuk apa? Kalau misalnya di bank dalam bentuk uang, kalau tabungan dalam bentuk apa? Kalau orang bilang kan pasti di bank dalam bentuk lemak kan? Sebenarnya bukan, tapi tabungan dalam bentuk energi. Jadi energi yang nanti disimpan. Nah, makanya kenapa saya bilang adalah satu hal yang sebenarnya unik ketika kita ngomongin bahwa kalau orang yang gemuk sebenarnya orang yang hemat energi. Karena dia punya antisipasi kalau seandainya satu saat nanti di seluruh Indonesia atau di muka bumi Indonesia ini mulai besok itu seluruh makanan itu hilang dari muka bumi, maka orang yang gemuk dengan tabungan yang paling banyak berarti umurnya paling panjang. Sedangkan orang seperti saya dan kawan-kawan yang misalnya, waduh itu hebat ya six pack ini apa, mati duluan. Nah jadi di situ artinya saya mau katakan adalah bahwa berarti bagus dong ada cadangan
energi yang disimpan di badan kita. Nah, cuma problemnya kita makannya tetap terus banyak. Karena makannya terus banyak, otomatis setiap kali ada gula naik, selalu ada kehadiran yang namanya, kalau boleh dibilang dalam tanda kutip ya, grab yang datang untuk mengambil kelebihan gula itu namanya si insulin itu. Nah, produksi insulin yang berlebihan tiap kali ada makanan akhirnya ditaruh di sel lemak, ada makanan akhirnya ditaruh di sel lemak. Nah, lemak kita sendiri mengalami keterbatasan dalam ukuran maupun dalam jumlah. Nah, pada saat itulah makanya kenapa akhirnya jumlahnya udah mulai terbatas, ukurannya udah mulai terbatas. Nah, pada saat itu akhirnya makanya kenapa ditutuplah pintunya tadi. Makanya kenapa akhirnya gula puasa kita akhirnya jadi meningkat, gula darahnya jadi naik. Nah, ketika gula darahnya naik, nah itu yang tadi yang akhirnya menyebabkan berbagai penyakit yang menjadi profil kita kesehatan hari ini. Ketika dia attach sama mata, akhirnya punya permasalahan glaukoma, akhirnya blindness. Pada saat gulanya banyak di kulit kita, mau skincare sebagus apapun, tapi akhirnya jadi kulitnya kusam. Ketika gulanya adanya mungkin di pembuluh darah kita, akhirnya makanya imunitas turun karena akhirnya sel-sel mulai dari virus, bakteri, sel kanker atau apa akhirnya jadi kan hadir. Luka jadi nggak mudah sembuh juga. Makanya kenapa akhirnya di end stage of diabetes tipe 2 akhirnya harus amputasi. Dan ketika gula darah yang terlalu tinggi tadi, makanya permasalahan neuropati, permasalahan yang namanya neurodegeneratif, demensia orang-orang, akhirnya Parkinson, Alzheimer. Dan terakhir, akhirnya gara-gara kebanyakan gula tadi juga akhirnya permasalahan jantung dan pembuluh darah. Nah, disitulah makanya resistensi insulin menjadi salah satu penyebab daripada terjadinya berbagai profil kesakitan di Indonesia. Nah, tapi kita lompat ke dalam satu konklusi ketika badan punya kecerdasan sendiri untuk bilang bahwa ya udah nggak apa-apa, kita naikin aja tekanan darah, kita naikin aja gula darah, kita naikin aja kolesterolnya. Nah, sebenarnya badan sedang berusaha membuat satu keseimbangan baru karena terjadi ketidakseimbangan. Nah, tapi waktu badan membuat keseimbangan baru terhadap situasi itu disebut dengan yang namanya disease atau penyakit. Jadi dibilang bahwa kamu lihat tuh tekanan darahnya tinggi, makanya disebut hipertensi. Kamu gula darah kamu tinggi, disebut dengan namanya diabetes tipe 2. Nah, tapi sesungguhnya badan kita sebenarnya lagi menyelamatkan kita dari mana? Dari kematian dengan menciptakan tendensi itu. Nah, tapi yang salah pahamnya kita akhirnya ketika gula darah kita naik, tekanan darah kita naik, akhirnya makanya kenapa kita makan obat. Buat menurunkan gula darah dan ini. Medikasi salah nggak salah sama sekali, tapi medikasi menekan gejala. Tapi sumbernya. Iya, akar permasalahan yang menjadi kalau boleh dibilang, kalau kita bilang jadi the root cause of the problem itu yang harusnya yang menjadi atensi utama kita dibandingkan dengan menekan gejala tersebut. Makanya medikasi selalu ada. Makanya kenapa ada satu pesan dokter kepada pasiennya yang selalu pasiennya selalu lupa. Kalau saya udah kasih kamu obat, kalau saya udah kasih kamu operasi, kalau saya udah kasih kamu reposisi atau udah kasih kamu kemoterapi, berarti apa? Kamu harus merubah perilaku kamu. Jadi lebih ke sana. Tapi area expertise saya memang lebih banyak jadi ngajakin orang untuk merubah perilakunya, karena saya tidak dalam kapasitas ngajarin orang punya advice medis gitu. Betul. Dan itu udah meliputi semua yang perlu disampaikan supaya kita nggak kena penyakit-penyakit itu kan. Itu kan basic dan akarnya banget. Cuma aku dari tadi tuh ngedengerin berarti kenapa orang gampang lapar, gampang ngantuk kan biasanya tuh habis makan siang tuh jam 3, jam 4 ngantuk. Itu karena karbohidrat yang terlalu banyak sehingga gula darah naik kan. Jadi dia nge-crash. Betul. Jadi penyebab daripada orang lapar adalah bukan karena karakter atau personalita dia dan juga bukan karena dia belum makan, tapi karena dia baru habis makan karbo. Nah, itu satu yang kita mesti paham. Jadi karena ketika kita nggak makan karbo, gula darah kita sebenarnya stabil. Jadi kalau kita makan karbo, gula darahnya naik, diturunin sama insulin. Makanya kenapa jadi ngantuk. Tapi kalau seandainya kita nggak makan, gula darah kita sebenarnya nggak jadi turun. Karena secara logika kan ya, contoh misalnya tadi Mas Radit bilang, loh kalau begitu, kalau tadi kita nggak makan, kayak saya hari ini misalnya, kita lagi mau buat ngobrol seperti ini kan, saya kepengen kalau bisa saya biar lebih sedikit, saya nggak mau ngantuk, apalagi kita siang ngobrol atau apa. Jadi saya nggak makan aja dari pagi. Nah, kalau saya nggak makan, berarti kan gula darah saya mestinya ngedrop turun. Nah, tapi kecerdasan badan kita melalui pankreas yang sama, kalau seandainya kelebihan gula dia rilis namanya insulin,
Tapi melalui pankreas, melalui namanya sel yang berbeda, dia merilis namanya glukagon, menaikkan gula darah kita. Oke. Nah, makanya kenapa jadi gula darahnya jadi stabil pada saat kita nggak makan gitu. Oke. Itu gara-gara sering nontonin juga Mas Ade Rai ngomong kayak gitu. Dan di luar juga banyak tuh orang udah mulai campaign awareness sama glukosa, insulin, sensitivitas yang kayak gitu-gitu. Betul. Makanya aku tiap tahun cek gula darah. Sama HbA1c ya? Ya, HbA1c itu hitungannya jadi dia gula darah kita dalam 100 hari lah atau dalam 3 bulan. 3 bulan. Ya. Sebenarnya balik lagi kita bersyukurnya hari ini karena ada teknologi memungkinkan kita untuk punya indikator-indikator itu. Tapi kalau kita seandainya boleh meloncat dalam sebuah konklusi, sebenarnya kita cuma mau bilang adalah bahwa gunakan indikator-indikator itu sebagai reminder buat kita. Benar. Itu adalah bahwa yuk rubah yang namanya akar permasalahannya gitu. Makanya kenapa perilaku yang difokuskan. Resepnya sebenarnya gampang ya. Pertama naikin massa otot. Tadi kan kalau aku dengerin ya tadi ya, naikin massa ototnya supaya disimpannya bisa di tempat yang benar gitu kan di ototnya. Kurangi makan makanannya yang meningkatkan gula darah, betul? Betul. Which is makanan yang terlalu banyak karbohidrat dan gula tambahan. Itu juga ada siasat sih. Ada siasat, betul. Tapi kurang lebih itu betul. Kayak kita bicara 4 elemen daripada apa yang kita konsumsikan, itu ada yang namanya 1 pemilihan sumber dan jenis. 2 penyajian. 3 adalah frekuensi jadwal, kapan kita makan, kapan kita tidak makan, kapan timing yang tepat kita makan. Kayak contoh misalnya kita makan karbohidrat setelah olahraga, sama kita makan karbohidrat sebelum olahraga. Mungkin 2 hal yang berbeda nanti dampaknya gitu. Misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah jumlah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah cuma orang kadang-kadang taunya hanya cuma jumlah aja. Jadi yang gampang aja jumlah. Itu yang disebut yang namanya pendekatan secara kalori kan. Bener. Atau energi. Makanya kenapa orang bilang ya udah kalau gitu kalorinya dikit aja. Makanya kenapa kalori defisit yang selalu dikedepankan. Tapi kalori defisit atau kalori surplus sebenarnya kan itu adalah sebuah konsekuensi. Tapi yang harus kita lakukan pendekatannya adalah 1 pendekatan yang namanya dietary management, pemilihan sumber, jenis dan penyajian. Yang kedua adalah time management dalam hal kapan saya makan, kapan jendela saya makan, kapan jendela saya tidak makan. Kalau seandainya saya mau makan sesuatu, saya mesti pintar untuk mencari timing yang tepat. Di mana tubuh kita memang butuh karbo pada saat itu, gitu. Atau kita menggunakan contoh misalnya yang gampang. Setiap pagi kalau Mas Radit tahu, kita dipersembahkan dengan yang namanya zona bakar lemak. Oh ya? Tiap pagi. Karena apa? Karena kita tidur kan sambil merem, kita kan nggak makan. Nah ketika kita pagi bangun, badan kita sebenarnya minta makan. Karena dia bilang ini kok orang udah 6 jam, 8 jam kok saya gak dikasih makan. Makanya dia minta bangun. Berkolaborasilah dengan matahari. Matahari pasti selalu temenan sama hormon stres, kortisol. Dia gak pernah berteman sama hormon tidur, melatonin. Makanya begitu matahari terbit, makanya melatoninnya turun, stresnya hadir. Nah ketika stresnya hadir, makanya dia bilang saya minta makan. Nah jadi pada saat itu sebenarnya badan udah tahu bahwa glikogen udah dipakai, kemarin udah makan udah apa. Nah badannya bilang cepetan buruan kasih saya makan. Nah tapi pada saat pagi kalau kita bilang memutuskan untuk udah saya nggak kasih makan, tapi saya langsung aja meeting ke kantor atau saya langsung aktivitas atau bahkan saya berolahraga, badannya bilang oh kalau gitu saya nggak dikasih makan, ya udah saya akan mencari alternatif sumber energi lain. Dari mana? Dari cadangan energi yang kamu punya yang ada di badan kamu. Makanya kenapa setiap pagi kita dipersembahkan yang namanya zona bakar lemak setiap hari kepada semua orang. Tapi kita patahkan zona itu dengan sarapan, roti serikaya dan bubur ayam. Aduh enak lagi. Apa di sini nih? Iya. Jadi nggak salah sih sebenarnya gitu. Cuma balik lagi itu hanya lebih kepada kalau kita punya pemahaman tentang pendekatan time management, kita akan ngerti kapan baiknya kita makan, kapan baiknya kita tidak makan gitu. Berarti kalau mau gampang skip sarapan aja, logikanya gitu dong? Iya logikanya. Tapi kalau seandainya orang bilang tapi saya nggak bisa Mas Ade karena saya udah biasa makan pagi, nggak salah juga. Berarti yang dia skip apa? Dia skip makan malamnya. Jadi dengan dia skip makan malamnya, terakhir makannya misalnya cuma sampai jam 6, berarti kan pada saat dia makan pagi, dia juga badannya udah cukup lama. Jadi dia udah zona bakar lemaknya udah terjadi dari jam 1 pagi misalnya. Saya nggak bisa Mas Ade, saya biasa makan malam.
udah nggak usah ngomong sama saya deh, lo nggak bisa mulai. Semuanya aja lo nggak bisa. Kalau ini saya lagi sering ngelakuin, abis makan malam saya jalan kaki 30 menit. Betul. Itu nggak apa-apa? Bagus. Itu jadi strategi karbo ada 3. 1, before makan karbo mesti ngapain. 2, during kita makan karbo mesti ngapain. Dan 3, after makan karbo kita mesti ngapain. Oke. Nah, after makan karbo tadi misalnya Mas Raditnya bilang, oh saya jalan aja. Atau misalnya melakukan aktivitas jalan, itu salah satu kebaikannya adalah melibatkan salah satu otot terbanyak di dalam tubuh kita, yaitu adalah kaki. Oke. Jalan kaki bagus, latihan kaki lebih bagus lagi gitu. Okay. Nah, jadi itu satu hal yang bagus. Karena apa? Karena ketika habis makan karbo lalu kita melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan otot rangka untuk terlibat, makanya kenapa akhirnya kita membuka yang namanya reseptor insulin tadi. Oh, I see. 1, jadi sensitivitas insulinnya jadi lebih meningkat. 2, gula yang beredar di pembuluh darah kita 80% ditarik sama si otot kita. Otot kita is a glucose sponge. Oke. Jadi dia tarik. Kalau istilahnya saya membuat penyederhanaan, si otot telepon ke pankreas, tadi Mas Radit baru habis makan karbo kan, kamu gak usah kirim atau grab si insulinnya. Dia kebetulan barusan langsung latihan kaki atau dia langsung jalan naik turun tangga, maka biarin saya aja otot yang akan menarik si gula tadi. Oke. Jadi akhirnya tidak terjadi produksi insulinnya, tapi ototnya menarik. Nah, jadi itu strategi dalam hal habis makan, memang itu yang harus dilakukan. Oke. Jadi kalau habis makan resistance training lebih bagus lagi daripada lebih jalan. Bagus lagi pasti. Oh ya udah. Iya, okay, itu lebih bagus lagi. Nah, itu kuncinya di sana. Nah, sekarang kita ngomongin di during waktu makan karbo. Nah, kuncinya cuma 2. 1, carbo last is not carbo first. Dan yang kedua, do not eat naked carbo. Karbo harus temenan sama orang. Atau bahasa Indonesianya makannya dicampur. Oke. Nah, ketika makan nasi sendiri atau makan misalnya minum misalnya teh manis sendiri atau minum jus gulanya sendiri, otomatis gula darahnya langsung naik ke atas. Hanya nunggu berapa lama, 1 jam, 1,5 jam pasti kepengen makan lagi. Tapi ketika dia masukin si ayamnya dulu, dia masukin mungkin sayurnya dulu, proteinnya dulu, lemaknya dulu, habis itu nasinya di belakang, otomatis nasinya kan ngantrinya jadi belakangan untuk bisa dicerna oleh tubuh kita. Tapi bukan artinya ayamnya habisin dulu baru makan nasinya, kan gak enak kan. Tapi maksudnya membayangkan kalau secara teoretis nasinya di belakang dibandingkan dengan nasinya duluan. Makanya kenapa jangan buka dengan yang manis-manis, kan alasannya itu. Karena buka dengan yang manis-manis, lonjakan gula darah, insulin spike akan hadir, sugar crash akan terjadi. Tapi kalau nasinya di belakang, dia harus ikutan ngantri, otomatis naiknya jadi lebih pelan. I see. Kedua, tapi nggak memungkinkan saya makan nasinya di belakang, sedangkan saya nasi udah harus langsung dimakan. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, do not eat naked carbo. Makanya disitulah hadir yang namanya nasi campur, hadir yang namanya sandwich, hadir yang namanya bubur ayam, tapi di situ ada daun seledri, ada kacangnya, ada ayamnya. Nah, begitu dicampur semuanya. Makan roti with butter, dipakein butternya. Makan roti dicocolin sama oil and vinegar. Nah, pada saat itu gula darahnya jadi lebih lambat. Nah, itu strategi dalam hal during. Nah, kalau strategi dalam hal before kita makan, apa yang bisa membuat supaya lonjakan gula darah kita nggak terlalu naik di belakangnya? Yaitu ada konsumsi air dengan perasan jeruk. Atau konsumsi air dengan 2 sendok cuka apel misalnya, diaduk. Atau cuka apel yang lain, atau cuka yang lain juga nggak ada masalah. Intinya begitu kita minum itu, setelah kita makan si nasinya atau rotinya itu, lonjakan gula darah kita jadi lebih lambat. Oke, itu diminum dulu kan? Tapi ya, itu duluan. Aduh, seru banget. Tapi yang jelas adalah yang kayak gini-gini tuh, misalnya gula darah naik atau insulin resistance-nya nggak bagus, itu kan diam-diam semua kan? Iya. Maksudnya dalam diam itu terjadinya kan? Iya. Jadi karena banyak hal sih. Kalau misalnya contohnya karena ototnya nggak pernah dilatih, akhirnya otomatis sudah terjadi resistensi insulin di awal dari zaman dulu, di mana dia jarang latihan. Bener. Jadi ototnya jadi makanya juga dia kan kalau otot rajin dilatih, makanya ototnya jadi kayak memberikan kesempatan kepada sel dalam tubuh kita untuk jadi sensitif terhadap insulin. Betul. Tapi otot yang nggak pernah dilatih mulai dari umur 17 tahun bahkan 18 tahun itu sudah menjadi gejala, sehingga jadi terus menerus ketika dia punya pola perilaku makan dan pola gerak yang kurang, yang makin lama badannya kayak dilatih oleh perilakunya dia untuk akhirnya tidak sensitif terhadap insulin. Iya. Gitu. Makanya karena semua itu terjadi dalam diam, kalau kita punya data itu pasti lebih bagus dong, karena kita bisa lihat apa yang kurang, apa yang enggak. Kalau tadi kan contohnya
setahun sekali kalau aku ya itu kan cek gula darah. Ya, karena kebetulan boleh. keluargaku ada yang diabetes juga kan. Nah sama kayak misalnya kalau pakai jam ini, pakai ini ya. Itu kan ada banyak tuh. Ya. Iya. Ada banyak penanda-penanda datanya gitu yang kita bisa lihat. Iya. Cuman ini mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Kayak misalnya kalau kita lihat nih di sini nih, ada vascular load. Vascular load, betul. Nah itu apa dan kenapa penting, Mas Ade? Ya mungkin saya mungkin tidak dalam kapasitas untuk bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi ya dengan teknologi hari ini tuh. Itu satu hal yang saya berikan apresiasi sebesar-besarnya ya. Apalagi kayak misalnya kayak kalau kita ngomongin Samsung gitu ya, mungkin perjalanannya juga udah makin lama makin canggih gitu ya. Apalagi dengan adanya si Galaxy Watch yang ke-8 ini ya tambah canggih. Nggak tahu nanti ke depannya lebih canggih lagi pakai ini, cuma ngeliat ntar bisa tahu jumlah apa lagi kali kalori berapa yang di ini apa gitu ya, atau mungkin latihan apa gitu ya, mungkin nanti bisa rep set dan sebagainya. Tapi hari ini misalnya kayak kita berbicara ada misalnya kalau ngomongin kayak bagaimana untuk kayak sleep patternnya kita, kayak misalnya dia bisa membuat satu rekomendasi ya gimana caranya supaya kualitas kesehatan kita baik. Lalu juga di sini juga ada misalnya kayak antioksidan manajemennya. Lalu tadi ada vascular load yang relate dengan lebih kepada kayak nanti melalui dengan menggunakan jam ini kan ya, kalau nggak salah perlu waktu 3 hari ya kalau nggak salah. Iya 3 hari dia ngumpulin data kita dulu ngumpulin data dulu, betul. Bener. Nah nanti dari situ dia bisa membaca perilaku kita. Ada satu hal yang mau saya luruskan di sini, kadang-kadang orang suka-suka salah. Kalau seandainya saya pakai jam ini berarti jadi lebih sehat ya. Secara tidak langsung menjadi lebih sehat ketika kita menggunakan teknologi ini atau menggunakan kebaikan ini untuk kita jadikan sebagai yang tadi Mas Radit bilang sebagai reminder tadi kan. Benar. Jadi pas kita lihat, oh iya ya benar ya. Saya diingatkan kembali loh ternyata kualitas tidur saya kurang baik. Berarti kualitas saya harus lebih baik. Di sini juga dia punya sekarang teknologi kan ada AI segala memungkinkan untuk memberikan berbagai rekomendasi-rekomendasi. Kayak contoh misalnya, apa yang membuat kualitas tidur kita baik? Contoh nih paling gampang misalnya. Orang bilang katanya satu kalau bisa tidur di jam bangun dan tidurnya di waktu yang sama. Nah itu berarti kan jam ini bisa menolong kita untuk kasih tahu kita kan. Bener. Memberikan reminder. Ya. Karena di Galaxy Watch 8 ada sleep time guidance-nya. Guidance-nya betul. Nah jadi ada berbagai guidance tuh. Termasuk mungkin kalau saya di luar daripada mungkin ini salah satu guidance-nya satu katanya adalah kalau bisa tidurlah di tempat yang bersih, jangan yang berantakan. Kedua, tidurlah di tempat yang gelap, jangan yang terlalu terang benderang karena gelap adalah temannya hormon tidur gitu. Gitu. Lalu yang ketiga juga adalah mungkin ada istilah kalau ya ini kalau di dalam ini idealnya ada orang bilang namanya 10-3-2-1. Apa tuh? 10-3-2-1 itu dikatakan adalah 10 jam sebelum tidur. Kalau bisa tidak ketemu kafein gitu ya, karena banyak orang yang susah gitu. Ya susah itu pasti. Ya, tapi ini ceritanya hanya karena kita bilang aduh kayaknya malam ini saya mau biar kualitas tidur saya mau lebih baik. Biar kelihatan bagus. Ya jadi kalau saya tidur jam 11 malam berarti saya minum kopinya paling telat mungkin jam 1 siang lah gitu, atau jam 2 udah, berarti sore udah enggak. Jadi 10 jam sebelum tidur nggak ketemu kafein. 3 jam sebelum tidur nggak ketemu makanan. Nah karena kebanyakan kita tidur menggunakan yang namanya si sugar crash tadi kan gitu. Padahal sebenarnya idealnya kualitas tidur itu akan baik pada saat dimana kita tidur pada saat kondisi perutnya tidak terlalu penuh. Gitu. Nah lalu 2 jam sebelum tidur tidak ketemu minuman. Karena itu yang sering terjadi ketika kita banyak minum sebelum tidur. Makanya kenapa kita jadi bolak-balik ke WC terus. I see. Nah jadi akhirnya nanti di Galaxy Watch nanti kena lagi kan kita, karena tiba-tiba kok baru tidur sebentar kok bolak-balik terus gitu. Dan yang terakhir 1 jam sebelum tidur tidak terkena yang namanya mungkin yang disebut yang namanya toxicity secara energetik. Nah itu artinya misalnya kayak laptop, kayak misalnya handphone di charger apa semuanya. Jadi kalau electromagnetic field itu hadir bersama kita. Bahkan yang lebih canggih lagi hari ini bukan cuma laptop dan handphone dan apa yang nyala. Mungkin sebelum tidur microwave juga ada di kamar kita, panasin makanan dulu ya mungkin semuanya. Dipeluk gitu kali. Dipeluk. Nah, itu jadi 1 jam sebelum tidur. Iya itu kalau bisa dikurangi. Nah jadi 10-3-2-1 itu salah satu strategi yang umum yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Ya nanti teman-teman bisa cek pada saat teman-teman melakukan itu, nanti hasil kualitas daripada si Galaxy Watch-nya nanti jadi lebih bagus. Benar. Kalau 24 jam sebelum tidur nggak ketemu istri itu di tiap hari udah nggak ketemu. Bisa juga. Kalau istrinya menjadi salah satu kontribusi terhadap opsi cara pandang yang melemahkan hati.
Iya biar nyenyak tidurnya. Oke. Terus tadi juga bagus tuh tidurlah di tempat yang gelap. Ya maksudnya bukan tidur di tempat yang gelap, tapi kadang-kadang kita mencoba untuk punya pemahaman adalah bahwa hormon tidur itu dia memang berteman dengan gelap. Oke. Nah jadi kalaupun kita masih banyak pikiran, kalaupun kita bisa banyak ini itu, tapi coba berkenan gak kalau kita bilang udah deh hordennya saya tutup, lampunya saya matiin, semuanya saya matiin aja. Oke. Padahal kita kan belum kepengen tidur. Tapi pada saat itu dengan suasana yang gelap dan sepi sunyi tersebut, akhirnya kita jadi men-trigger aktivasi yang namanya si melatonin tersebut gitu. Sama satu lagi tidur di tempat yang sejuk. Jadi jangan kepanasan atau jangan kedinginan juga. Tidur di kasur sendiri juga. Iya, betul juga. Termasuk. Bisa. Kurang lebih itu. Seru banget Mas Ade. Iya, karena memang kalau saya sih tipe yang agak susah kalau nggak ada yang ngingetin ya. Karena pertama udah sibuk, terus banyak yang harus dipikirin. Kadang-kadang tidur pun juga nggak jadi sebuah hal yang jadi prioritas gitu. Tapi kalau misalnya dibantu sama Galaxy Watch 8 ini kan dia memang dicatat gitu di sini. Sehingga kalau mau ada apa-apa kita tinggal lihat aja, udah bener nggak sih tidur gue? Udah nggak? Iya. Saya sih sebenarnya ngelihat hari ini menjadi sesuatu yang unik ya gitu. Ketika mungkin kalau saya kebetulan mungkin karena old school, saya ya mungkin karena saya juga emang udah tua ya kali ya, udah Manula Pratama gitu ya. Tapi poin saya adalah maksud saya anak-anak zaman sekarang itu kan dia dekat dengan teknologi gitu. Nah teknologi ketika menggunakan kita akhirnya menjadi musibah. Tapi ketika kita menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar, apalagi untuk kebutuhan untuk kita bisa mendapatkan apa dalam hal ini misalnya untuk sehat gitu ya. Nah itu akhirnya menjadi berkah gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya apresiasi kepada Samsung untuk mengadakan ini. Menurut saya kalau memang kitanya sangat into dengan lifestyle tersebut gitu, apalagi anak-anak sekarang ya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau anak-anak mungkin seperti saya, mungkin ada istilah mengatakan old dog itu cannot learn new trick gitu. Itu istilahnya. Ya istilahnya gitu. Tapi sesungguhnya old dog itu still can learn a new trick. Jadi saya apresiasi sama Samsung. Nggak tahu nanti ke depannya. Saya juga udah dikasih nih ya. Dan saya juga nanti ajak teman-teman untuk coba membeli dan menggunakannya. Siapa tahu ternyata itu juga bisa mengoptimalkan atau mengimprove pola perilaku saya juga gitu. Karena ada satu indikator-indikator yang bisa kita gunakan. Betul. Nah di Galaxy Watch 8 series ini juga ada personalized running coach. Oh iya betul. Sepenting apa sih kalau kita latihan lari itu untuk punya temennya gitu? Kalau ini kan berarti ditemenin nih, ada coachnya nih, mungkin dikasih anjuran-anjuran. Sepenting itu kah buat ada yang jagain atau? Mungkin kalau saya karena saya tidak dalam expertise di urusan running, tapi anggap aja misalnya dalam urusan fitness deh gitu. Apa sepentingnya yang namanya training partners gitu, atau yang pentingnya misalnya personal trainer gitu, atau ini kan jadi personal trainer juga kan, sama kan jadi personal trainer. Apa sih pentingnya? Sebenarnya hanya lebih kepada pandu kita untuk sesuatu yang akhirnya memudahkan kita untuk jadi kita nggak perlu spend waktu terlalu banyak untuk trial dan error sendiri. Tapi dia bisa bantu. Makanya kenapa ada istilah orang bilang katanya, di hari pertama dikasih tahu kamu jangan lewat jalan situ, yang ada dia tetap lewat jalan situ, makanya dia kejeblos. Di hari kedua dikasih tahu lagi kamu jangan lewat jalan situ, dia bilang nggak apa-apa saya lewat aja jalan situ, ternyata kejeblos juga. Di hari ketiga dikasih tahu jangan lewat jalan situ, tapi dia bilang nggak apa-apa lah saya coba aja. Akhirnya di hari ketiga dia berusaha untuk coba lihat pokoknya saya hati-hati aja deh, hati-hati. Tapi taunya kejeblos juga. Di hari keempat dikasih tahu jangan lewat jalan situ, dia bilang enggak nih saya akan coba pokoknya sebisa mungkin jangan sampai kejeblos. Apa yang terjadi di hari keempat? Akhirnya nggak kejeblos tapi susah payah banget. Apa yang dilakukan di hari kelima? Apa? Oh iya benar juga ya, kayaknya jangan lewat jalan situ gitu. Jadi 5 hari banget. Jadi moral dari cerita ini, ketika kita nggak punya personal trainer, nggak punya guidance itu, kadang-kadang kita membutuhkan butuh 5 hari untuk kita baru paham untuk tidak lewat jalan situ. Jadi itulah gunanya, makanya kenapa teknologi, personal training, guide, atau mungkin guru itu bisa menjadi, atau mentor, atau mungkin coach bisa menjadi salah satunya untuk membuat kita saving si 5 hari tadi. Untuk di hari pertama pun kita udah bisa tahu bahwa kita nggak perlu lewat jalan itu. Karena dia ngasih rekomendasi pasti kan di durasi berapa, pace berapa. Betul. Gimana kalau dengan
aku juga ngelihat di Galaxy Watch 8 series ini ada antioksidan management. Antioksidan itu tuh sepenting apa sih untuk kita jaga dan kita manage sebenarnya di badan kita? Ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin yang namanya oxidative stress itu kita terjadi banyak sekali gitu. Makanya kenapa kalau kita bilang hari ini tuh kita terpapar dengan namanya toxicity atau keracunan itu dalam berbagai hal. Bisa karena heavy metal, bisa karena polutan, bisa karena fooding ya kan, mungkin pesticide, genetic modified organism. Bisa juga kita toxicity secara oportunis, misalnya mungkin karena virus atau bakteri atau apa ya, kayak kemarin di musim infeksi mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Dan juga salah satunya juga mungkin toxicity-nya secara emotionally gitu. Mungkin cara pandang kita tadi yang saya katakan tadi, mungkin karena stres atau karena satu dan lain hal. Termasuk juga dalam hal perilaku. Kalau di Indonesia ya kan mungkin karena rokok, karena alkohol, karena mungkin medikasi atau mungkin ketergantungan obat. Bisa juga kan orang apa-apa konsumsi terus ya. Stres makan obat antidepresan, nggak bisa tidur makan obat buat supaya bisa tidur. Kadang-kadang nanti satu dan lain hal tadi misalnya tekanan darah, gula darah atau apa dia makan semuanya. Nah otomatis pasti di situ nanti hitungan daripada angka tersebut angkanya pasti akan kurang. Nah nanti makanya kenapa dia akan anjurkan kalau bisa apa misalnya dikatakan misalnya mungkin kurang minum air putih, mungkin kurang sayur-sayuran dan buah-buahan misalnya, atau mungkin kurang apa. Mungkin itu itikat yang ada yang kalau seandainya saya baca daripada apa yang diharapkan daripada teknologi ini gitu. Iya. Yang saya suka sih sebenarnya karena dia kayak main game tuh ada energi skornya kan. Iya, itu yang jadi selalu yang menjadi kayak menarik bagi orang karena menggunakan angka itu. Kan kalau kayak main game tuh jadi kayak ada rasa bahwa kayak skornya harus lebih baik dari maksudnya kita bikin ini jadi kayak game jadi gitu. Fun, jadi fun gitu. Kayak lari juga kan orang juga dia sekarang hari ini misalnya dia bisa berlari dengan temennya ini, dia nanti ngadu hasil atau nilai. Bener. Gitu. Itu satu hal yang menurut saya itu satu hal yang baik, yang positif. Tapi mungkin kalau seandainya ada pesan ya di balik dari itu semua, saya selalu bilang adalah bahwa janganlah kita terperangkap di dalam sebuah metode tapi lupa memahami substansi. Betul. Jadi substansinya kan kenapa kita mau punya jam Galaxy Watch, karena ada itikat daripada si Samsung sendiri untuk supaya kamu bisa sehat. Nah keberadaan teknologi itu ya kamu manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kamu gitu. Jangan akhirnya kamu terperangkap di dalam itu, akhirnya jadi sibuknya jadi ngotot ngadu-ngaduan. Kayak makanya kenapa ketika pas lagi ngecek misalnya, wah hari ini kok langkahnya belum ya udah gimana, jadi jamnya aja yang digerakin kan supaya biar angkanya naik gitu. Pakai joki. Ya, atau pakai jokinya misalnya. Nah itu jadi kan akhirnya kita terperangkap di dalam metode, lupa memahami substansinya. Karena segala kemudahan di masa sekarang tuh udah berasa banget. Misalnya kayak jam ini aja kan dia ada voice command-nya, ada touch AI-nya, dia melibatkan AI juga. Betul. Ya sayang juga kalau kita udah dimudahkan sama teknologi, nggak mulai untuk lebih aware sama diri sendiri nggak sih, Mas Ade ya kan ya? Iya. Tapi gini deh, aku mau bahas soal edukasi soal sehat itu udah banyak dan lama. Mas Ade sendiri selain datang ke tempat kita kan juga udah sempat ngobrol di mana-mana. Di Deddy Corbuzier aku juga sempat nonton, di channelnya sendiri aku sempat nonton. Itu dan semuanya make sense dan kita bisa dengar, kita bisa nyimak. Apa sih yang ngebuat kok masih susah aja untuk gue tahu nih teorinya, gue tahu gue nggak boleh kebanyakan karbo lah, harus resistance training lah. Apa sih practical tips deh untuk mulai kayak ya udahlah gue lakuin gitu. Kenapa ya susah banget gitu ya? Ya sebenarnya bukan susah, tapi memang sehat tidak memiliki yang namanya sense of urgency. Makanya kenapa ada istilah orang bilang sehat itu tidak menarik karena masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Ya selama kita belum sakit ya kita santai-santai aja. Nah kehebatan daripada manusia itu dia punya tubuh yang sangat sempurna. Makanya kenapa kita bisa hancurin dengan ulah perilaku kita, tapi sampai hari ini kita nggak mati-mati. Nah sedangkan dalam hal kecerdasan kita akan keuangan, terpaksa kita harus belajar karena kita tahu di mana penaltinya langsung hadir. Ketika kita nggak ngatur uang, saat itu juga kita nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar uang sekolah anak, nggak bisa bayar apalagi yang lainnya kebutuhan rumah tangga kita. Tapi uniknya dalam hal kesehatan, olahraga jarang, makan sembarangan. 2 dari 3 pria kan juga merokok gitu. Sebagian juga kadang-kadang juga mengkonsumsikan alkohol. Kalau kita ngomongin anak-anak bukan dalam arti alkoholnya, tapi dalam arti kelebihannya misalnya gitu ya. Nah tapi
sampai hari ini juga kan badannya masih sehat-sehat aja gitu, seolah-olah gitu ya. Dan kadang kayak enggak kok, kakek gue udah begini masih hidup tuh kan gitu ya kadang. Ya gitu, teman saya juga korup nggak ketangkep juga gitu ya. Jadi poinnya kalau mau bicara itu juga ya kita selalu punya alasan cerdas ya, tapi ada istilah yang mengatakan katanya adalah menang dalam sebuah perdebatan tapi kalah dalam kesehatan bukan hal yang bijaksana gitu. Bener. Makanya kenapa ada istilah orang bilang orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain yang harus sakit dulu, orang lain harus jatuh dulu. Kita lihat kejadian orang lain sampai susah banget gara-gara urusan masalah kesehatannya. Kalau kita petik dan kita ambil jadi hikmah buat kita, itu akhirnya disebut namanya orang bijaksana. Orang yang pintar, dia harus belajar dari kesalahannya dia sendiri. Jadi dulu dia pernah melakukan itu dan akhirnya jadi sakit dan dia harus bangkrut atau apa, dia harus lewati itu, akhirnya diambil hikmahnya. Nah orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Kalau ditanya sebenarnya tidak ada orang yang bodoh. Tapi kalau ditanya kenapa kamu bisa bodoh tidak mau belajar daripada kesalahan kamu sendiri, jawabannya dia bilang adalah apa? Karena yang salah bukan saya. Yang salah siapa tadi? Kenapa saya gemuk? Yang salah siapa? Nenek moyang saya. Keluarga saya juga pada gemuk. Genetik gitu kan. Saya yang salah nanti mungkin istrinya yang salah. Karena kita habis ini kan saya gak enak hati. Udah disiapin masakan jadi saya harus makan. Ntar yang salah mungkin pekerjaannya dan sebagainya. Nah jadi blame game itu bukan ide yang baik ketika kita salahin orang dan membenarkan, justify game, membenarkan diri sendiri. Tapi kutukan dalam permainan itu selalu melibatkan permainan yang ketiga. Ini disebutnya namanya complain game. Yaitu adalah yang komplain nanti terakhir dia sendiri. Makanya tadi saya katakan, jadi menang dalam perdebatan. Nah itu yang terjadi dengan netizen di Indonesia kan. Tapi kalah dalam kehidupan gitu. Aku kebayangin Mas Ade pasti banyak tuh yang ngeyel-ngeyel di kolom komen gak sih? Iya gak apa-apa sih. Karena ada istilah yang mengatakan katanya tidak ada orang kaya ngotot kepada orang miskin betapa nikmatnya katanya punya uang yang banyak. Nah jadi artinya tidak ada orang yang kaya akan kesehatan ngotot kepada orang yang miskin akan kesehatan betapa nikmatnya jauh dari sakit. I see. Nah, jadi makanya kenapa nanti pelan-pelan biarlah mereka belajar sesuai dengan pace-nya masing-masing. Benar. Makanya kenapa saya katakan setiap orang itu punya perjalanannya sendiri. Jadi kita nggak usah ngotot maksain orang untuk ayo dong pola hidup sehat, sehat tidak membutuhkan motivasi gitu. Makanya kenapa saya edukasi, karena edukasi adalah amunisi daripada sebuah pemahaman dan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan atau disiplin. Siap. Makanya ketika orang bilang dia orangnya disiplin, orangnya konsisten, orangnya dedikasi atau apa, itu sebenarnya sebuah pemaknaan aja terhadap orang tersebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah kenapa kita sholat 5 waktu setiap hari, karena kecerdasan atau pemahaman kita akan keimanan yang tinggi. Tapi kecerdasan atau pemahaman kita akan keimunan yang rendah, makanya mengharapkan orang untuk mau olahraga, ngatur pola makan dan sebagainya nggak ada gitu. Makanya kenapa jadinya saya setiap hari saya nggak punya pamrih. Ada istilah yang mengatakan itikat tanpa pamrih itu adalah yang disebut namanya intention kan, desire with no attachment. Jadi saya pikir ya tiap hari saya edukasi aja orang. Paham. Siapa tahu dengan cara pandang yang baru mereka akhirnya jadi kepikiran gitu. Karena kalau di dalam rumus happiness katanya atau rumus healthiness katanya kontribusi daripada happy dan healthy itu dikontribusikan oleh 3 hal. 1 yang namanya set point in our brain atau mindset. 2 condition of living, kondisi kita hari ini. Dan yang ketiga ini disebut dengan namanya voluntary choices, keputusan yang kita ambil hari ini secara sukarela yang akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau. Nah ternyata voluntary choices itu kontribusinya 40%, mindset kontribusinya 48%, hampir 50%. Sedangkan condition of living hari ini misalnya kita bilang saya belum olahraga, saya masih gemuk, saya masih ngerokok, saya masih apa, ternyata kontribusinya cuma 6-12%. I see. Kalau di dalam dunia rumus happiness mirip seperti kayak misalnya posesi, prestasi, reputasi. Itu ternyata kontribusinya cuma 6-12%. Karena tubuh manusia terlalu cerdas untuk beradaptasi dia. Jadi artinya ketika kita punya posesi, prestasi, kita pasti nyaman terus ada di sana. Tapi ketika mindset kita bilang kita hidup selalu kurang, focusing on what's missing, makanya kenapa hidupnya hampa terus. Tapi kebalikannya ketika posesi, prestasi, dan reputasi kita sederhana, biasa, tapi kekayaan sesungguhnya katanya orang bilang bukan kekayaan akan harta dan benda, tapi kekayaan akan rasa bersyukur yang tinggi. Dia punya rasa bersyukur yang tinggi, apa yang terjadi? Pada saat itulah hidupnya malah jadi lebih penuh. Padahal posisi, prestasi, dan reputasinya terbatas. Betul. Dan voluntary choices itu adalah keputusan yang kita ambil hari ini. Makanya kenapa saya selalu bilang, ibaratnya rubah cara pandang kita. Yuk kita ambil keputusan yang mendekatkan ke kita apa yang kita mau.
tidak peduli mau kita hari ini seperti apa, jawabannya adalah tiada kata terlambat. Oke. Nah, aku termasuk orang yang berubah karena konten Mas Ade juga sih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari timku nih. Timku kayaknya pada susah ngurangin makanan kan. Pas tahu Mas Ade kesini, Bang, pada mau nitip tanya dong. Oke. Terus ada ya, coba ya kita lihat nih timku nih yang nanya nih Mas Ade. Nomor berapa kita sampai nomor 6. Mas Ade capek nggak jadi adek melulu? Udah nggak usah. Jangan yang gitu-gitu, nggak usah yang gitu-gitu, nggak usah yang gitu-gitu, nggak usah yang gitu-gitu. Siapa tuh? Lu Dil. Hah? Lo yang bener lu, serius dikit lu Dil. Oke, ini ada jadi nih. muda terus ya. Ada yang nanya, sebenarnya bagaimana caranya kita menghindari zat-zat yang menyebabkan antioksidan? Gimana caranya ya? Apa tadi kan ada soal stres juga ya tadi? Iya. Jadi kalau menurut saya balik lagi tadi pendekatan sehat itu terbagi 3. Satu adalah pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanya kenapa kita pay attention terhadap yang namanya sumber, jenis, penyajian, jadwal dan jumlah sesuai kebutuhan kita. Okay. Lalu kedua adalah pendekatan secara mekanikal atau struktural. Makanya kenapa olahraga ada 2 tuh. Melatih kekuatan otot jantung namanya cardio exercise. Okay. Melatih kekuatan otot rangka namanya resistance training. Dan yang ketiga adalah pendekatan secara emosional. Yaitu kalau kita berbicara ternyata gerakan nafas kita itu adalah gerakan pikiran kita. Dan gerakan pikiran kita juga ternyata gerakan nafas kita. Nah, ketika nafas kita lebih panjang, lebih dalam dan panjang, kita mengaktifasi yang namanya relax response. Itu yang disebut namanya parasympathetic nervous system. Makanya kenapa badan tumbuh dan kembang. Makanya kenapa kita bisa mendigest, kita terjadinya healing, recovery, regenerasi dan sebagainya. Tapi pada saat dimana kita nafasnya pendek dan cepat gitu, karena opsi cara pandang kita kan tadi biasanya makanya kalau kita lagi kesel lagi marah kan nafasnya pendek dan cepat kan. Nah pada saat itu kita mengaktifasi situasi kondisi di badan kita, itu yang disebut namanya stress response. Atau namanya sympathetic nervous system, di mana aktivasi modenya itu disebut namanya fight or flight. Makanya ketika badan berproteksi karena ada satu ancaman bisa macam-macam tadi ya, misalnya kalau dari Mas Radit ancaman berupa seorang istri misalnya tadi ya. Enggak itu contoh seseorang. Jadi ancaman bisa berupa pekerjaan kita, ancaman bisa berupa mungkin keuangan kita, ancaman bisa berupa apa saja ya, termasuk kemacetan dan sebagainya. Nah pada saat itu makanya badan berproteksi untuk akhirnya tidak tumbuh dan kembang. I see. Gitu. Itu adrenalin juga nggak tuh kalau fight or flight? Apa beda lagi? Iya juga. Tapi kalau stress emosional by design itu bagus. Kayak contohnya misalnya pagi badannya kan kepengen makan, nggak dikasih makan malah disuruh push up. Badannya kepengen makan, badannya kepengen makan, nggak dikasih makan malah disuruh lari misalnya. Nah akhirnya badannya merilis epinefrin atau merilis yang disebut dengan yang namanya si adrenalin tadi gitu. Nah kumpulan hormon stres, kortisol ketemu adrenalin, ketemu glukagon, ketemu human growth hormone, itu semua itu yang disebut dengan namanya katekolamin atau fight or flight hormone. Nah kalau seandainya itu kita manfaatkan pada saat kondisi perut kosong kita lakukan, misalnya kayak olahraga atau apa menyebabkan terjadinya situasi itu, maka badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Gitu. Makanya balik ke tadi ya, soal tadi bahwa cadangan energi udah ada, akhirnya bisa kepakai. Bisa dipakai. Gitu. Ini gara-gara nanya soal antioksidan, jadi penasaran juga sih. Kita bisa coba kita demoin ya, cara ngecek antioksidan di sini. Gimana ya Mas Radit? Nih, mungkin Mas Radit pakai ini, jam saya aja ya. Coba. Kita cari. Itu kita cara nyarinya di situ. Ini pakai antioksidannya di sini ya. Coba kita cek. Tinggal tangannya ditaruh di belakang aja Mas. Wah, ini nih kita agak beda di sini nih. Kalau ini betul. Nih Galaxy Watch 8 yang base nih, dia lebih sporty bentuknya. Kalau ini nih kayak buat orang-orang profesional nih, Galaxy Watch 8 yang klasik. Keren ya, bentuknya bagus. Kelihatan banget, saya jarang olahraga kalau kayak gitu kan. Karena ini yang sporty kan gitu. Kita tinggal taruh jempol di belakang. Iya, betul. Terus bisa cek kalau HP-nya udah connect, oke deh. Nah ini measuring. Hasilnya gimana Mas? Ini measuring. Oke, coba. Deg-degan juga nih hasilnya nih ya. Hasilnya udah
Berapa nilainya Mas? Lulus sastra Indonesia UI. Oh bukan terimaan. Oh bukan terima PTN ya. Iya maaf. Oh iya ini low 55. Wah ini harus ini nih, harus banyak antioksidan nih. Antioksidan. Today's antioksidan level nih tuh bisa langsung kelihatan. Oke. Kelihatan? Yeah. Nah, hilang kan? Today antioxidant level is in the low category. Try increasing your score by eating a variety of fruit and vegetables. Oh, kurang fruit dan vegetable. Antioksidan adalah guardian of your body. Oh, ada penjelasannya nih, komplit di sini nih. Yeah, Oksigen esensial untuk metabolisme. Tiap kali napas masuk. Wah, banyak lah. Yeah. Pokoknya intinya harus banyak makan buah sama sayur. Ya intinya lebih kepada kayak pola perilaku kita aja kita rapikan ya secara keseluruhan termasuk tadi. Mas Ade, kalau misalnya aku jadinya gara-gara kita ngobrol nih, terus aku memutuskan, oke, kalau kayak gitu gue tidak akan makan karbohidrat lagi, semuanya protein dan lemak aja. Itu baguskah atau mendingan jangan kah gitu? Ya sebenarnya itu tadi kan, balik lagi kita nggak boleh punya mentalitas namanya kambing hitam. Mengkambing hitamkan yang salah jadi seolah-olah karbo. Yang salah bukan karbonya, yang salah adalah ketika kita kelebihan karbo sehingga kita tidak punya toleransi terhadap badan untuk istilahnya memanfaatkan karbo. Nah ada istilah yang mengatakan bahwa there is no such thing as one size fits all program. Bagi orang yang terlalu gemuk sekali akhirnya bilang udah deh saya karbonya mau rendah sekali atau mau zero carbs boleh gak? Itu bisa jadi boleh dalam arti kalau protein dan lemak itu kan adalah sesuatu yang esensial. Makanya protein esensialnya disebut namanya amino acid essential. Kalau lemak yang disebut namanya fatty acid essential. Tapi karbo nggak ada yang esensial. Karena pada dasarnya kalau karbo kita nggak dapat dari luar, badan akan menciptakan karbo dari dalam. Gitu. Makanya kenapa jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di sisi lain banyak orang dari kebanyakan kita juga kan komposisi tubuhnya beda-beda. Ada orang yang mungkin badannya fit, badannya juga oke dan sebagainya. Dia juga melakukan berbagai aktivitas termasuk misalnya rajin olahraga. Salah satu misalnya weight trainingnya juga bagus. Ya otomatis dia akan bisa memanfaatkan karbo tersebut untuk mengoptimalkan. Kayak teman-teman yang pelari kadang-kadang karena dia membutuhkan requirement yang tinggi kan untuk misalnya long distance running gitu. Akhirnya ada salah satunya mungkin tadi ya kalau di Samsung ada misalnya di personal coach-nya misalnya nanti salah satunya mesti melakukan ada yang namanya kalau istilahnya apa ya misalnya carbo loading atau apa gitu ya misalnya itu apa. Nah itu kan berarti kan kita nggak bisa memusuhi karbonya gitu karena kan ada kepentingan di sana yang kita butuhkan dari karbo tersebut gitu. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya. Paham. Wah seru banget. Mas Ade terima kasih atas waktunya. Thank you banget, seru banget. Terima kasih udah bisa berbagi. Mudah-mudahan ngebuka mata banyak orang karena amin. Mas Ade udah datang ke sini kan pasti banyak ilmu yang kita pengen dapat juga. Iya kan, gak kayak Fadil nanya pertanyaan capek nggak jadi Ade, ya kan? Thank you. Terima kasih semua yang udah nonton ya. Thank you.